Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak At, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah, At. semangat ya Bu ya. Insya Allah Walaupun semangat. sudah sore tapi kita ngobrol santai aja, Iya, gitu. Nggak usah tegang, nggak usah apa. Pokoknya kita relax ya, kita ngobrol sesuai dengan apa yang kita obrolkan Ibu ya. oke Pak At. Oke, baik. Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan atau support kepada Ibu terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Ya, Nanti seperti apa gitu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. baik Nah, Pak. apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah siap. Siap ya Bu ya, semangat Insya ya Bu ya. Allah, Oke. Insya Allah. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita memulai sesi coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu nih rubrik penilaian dari coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Jadi poin-poin yang akan saya amati proses coaching yaitu yang pertama, saya akan melihat nih nanti ya, Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak ya. Kemudian kita tahu nih kalau alur tirta itu kan terdiri dari, Ibu juga mungkin sudah hafal ya, Iya, tujuan betul. umum, Iya. kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, ada tanggung jawab juga gitu kan ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui alur tirta, yang poin 2 itu saya juga akan mengamati nih apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip coaching itu kan meliputi tentang membangun kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi dengan coaching ya, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan pertanyaan. Yang selanjutnya yang poin nomor 3 itu adalah kompetensi inti yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh. Jadi mindfulness Ibu ya. Jangan sampai kita pikirannya ada di mana, jawabannya di mana gitu Iya, ya Bu ya. betul, betul. Jangan sampai seperti Iya, itu. betul. Nah, kemudian yang berikutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti yang akan Ibu sampaikan seperti apa pertanyaannya. Dan berikutnya adalah mendengarkan secara aktif, kita penuh kesadaran gitu ya. Jangan sampai si coachingnya lagi menjelaskan, ibunya tertidur Kemana gitu gitu ya. ya? Jangan sampai ya, Bu. Oke, ketika Ibu mengajukan pertanyaan itu berbobot perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa ini maksudnya adalah dengan penuh perhatian Ya. gitu kan, dengan penuh penghayatan agar terjadi komunikasi yang interaktif Ya, seperti itu. betul. Nah, oke, apakah sudah jelas Ibu untuk rubriknya? Jelas, insya Allah jelas Pak At. Ya, insya Allah Oke. saya juga nanti akan ketika coaching sama Bu Nur akan Oke. menggunakan alur tirta tersebut. Oke, Ya. baik. Nah, Ibu kemudian yang berikutnya atau yang selanjutnya izinkan saya bertanya ya. Pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti, kira-kira tentang apa? Oke. Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kesadaran penuh ya atau passion, terus mendengarkan secara aktif Oke. ya, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Oke, baik. Bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya, atau yang Ibu kembangkan tadi itu bagaimana ya secara spesifiknya? Apa yang ingin Ibu lebih observasi lagi secara detailnya tentang apa? Sebenarnya ketiga itu penting ya Pak ya. Oh, penting, Penting insya Allah. ya, Ya, soalnya betul, saling betul. berkaitan, menurut saya saling Oke. berkaitan. Kita passion ya, terus kesadaran penuhnya, terus tadi mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot itu saya rasa itu saling berkaitan Pak. Jadi Oke. ketiga-tiganya penting menurut saya. Sangat penting Iya, ya Bu ya. sangat Baik. penting. Berarti fokus kompetensinya itu ingin ketiga-tiganya Ketiga-tiganya, gitu ya. iya. Yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, kemudian kehadiran yang penuh begitu ya Iya, Bu ya. betul. Oke, nah berikutnya nih apa namanya, demikian ya Ibu ya kegiatan praobservasi ini. Cut dulu ya. Ternyata ini udah oke, baik Ibu. Mungkin itu saja kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Kemudian selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nur ya, bersama Ibu Yaya. Nanti setelah selesai coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, baik Pak, insya Allah ya. Siap.
Saya Allah. doakan mudah-mudahan lancar dan nanti Amin. mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu ya. Amin ya rabbal Baik, itu alamin. saja Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan coaching, mudah-mudahan lancar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat, Bu Neng. Bu Neng gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Nur ya. Alhamdulillah senang sekali saya bertemu dengan Bu Saya juga Nur di senang sekali, sini Bu gitu Bu Neng. Nur ya. Senang dari kemarin tuh saya memperhatikan aja Bu Neng kapan ya ada waktunya ya. Saya tuh ingin mengobrol, Bu Neng. Ya sama ada ya. ya. Dari kemarin tuh ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Tujuan saya tuh supaya saya menemukan apa ya solusi permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Neng Ya. gitu. Kalau boleh tahu masalah apa ya Bu Nur? Ini saya kepo nih. Iya. Masalah Iya, apa Bu, ya? soalnya saya tuh dari kemarin kepikiran aja ya Bu tentang ini Bu. Saya tuh punya siswa ya. Ini tuh guru-guru yang lain juga sering ngadu gitu ke saya tentang anak tersebut. Memang dari pertama awal masuk sekolah nih anak tersebut sudah saya perhatikan beberapa kali gitu ya. Dia tuh kalau sekolah kalau di kelas gelelengan, lemes gitu Bu Neneng ya, nggak memperhatikan kadang-kadang. Jadi ke yang lain juga terpengaruh gitu karena dia lemes, nggak memperhatikan anak-anak yang lain. Bu itu si Linda gitu, apa setiap hari tiduran terus gitu. Tidur sih enggak Bu, cuman lemes gitu. Terus kalau ditanya ya nggak bergairah, tidak seperti siswa-siswa yang lain lah, tidak seperti itu. Saya terus aja perhatikan setiap hari. Kemudian ada guru-guru lain juga laporan, Bu Nur itu ada siswa Bu Nur yang selalu apa ya lemes, kelihatan lemes, kemudian tiduran gelelengan aja di meja gitu. Seperti itu permasalahannya Bu Nur. Oh begitu ya. Benar, berarti kan ada siswa yang sering tidak berleha-leha ketika belajar ya Bu Fokus, Nur ya. betul, Oke. betul. Dari percakapan kita hari ini ya, tujuan apa sih Bu Nur yang diharapkan hasil dari kita diskusi hari ini? Iya Bu, saya tuh ingin ngobrol dengan Bu Neng itu tentunya punya tujuannya Bu, ingin apa ya mencari solusi atau permasalahan yang sedang saya hadapi ini supaya ke depannya saya bisa lebih baik lagi untuk apa ya bertindak terhadap anak-anak supaya saya juga menemukan solusi-solusi terbaik. Kemudian juga saya juga kemudian nanti dapat apa ya istilahnya dapat mencapai tujuan-tujuan saya dari permasalahan tersebut, pemecahannya seperti apa begitu Bu Neng. Oke, baik dari yang Ibu ceritakan tadi, mungkin anak-anak tuh motivasinya menurun ya Bu ya Iya, ketika betul. belajar di kelas. Oke. Terutama salah satu anak itu ya, saya Oke. terfokus ke situ. Baik Bu, dari pembicaraan tadi ya, dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu sudah mengidentifikasi belum masalahnya apa sih mereka sehingga motivasinya turun itu? Iya Bu Neng, sebenarnya saya itu sudah menyelidiki ya Bu Neng, sudah menyelidiki bagaimana latar belakangnya, sudah sempat ya. Saya tuh pertama-tama saya bertanya kepada anaknya ya, waktu itu tuh saya tanya kepada Linda secara pribadi, kenapa gitu kamu tuh suka males-malesan sehingga mempengaruhi apa motivasi belajar yang lain menurun gitu. Kemudian kamu tuh selalu murung, lemes gitu ya. Ternyata setelah ditanyakan dia tuh belum sarapan Bu Neng. Setiap hari tuh dia, saya tanya lagi dia belum sarapan begitu. Saya tanya kenapa belum sarapan, alasannya mungkin karena kan itu masih kelas 4 SD ya, jadi belum bisa menyiapkan sarapan sendiri ya. Kemudian karena dia juga kesiangan bangunnya karena orang tuanya tuh pergi ke sawah katanya kalau pagi, jadi tidak sempat menyiapkan sarapan tuh Bu Neng. Jadi si anak tuh karena mungkin susah dibangunkan karena ini, jadi udahlah orang tua tuh berangkat aja. Dia bilang hanya dikasih uang jajan saja Bu Neng, padahal kan uang jajan tidak cukup untuk sarapan karena dia buru-buru juga. Kalau bangun dia kesiangan karena tidak ada yang membangunkan juga Bu Neng. Jadi setiap hari tuh dia datang ke sekolah tuh dalam keadaan lapar, sehingga setiap pembelajaran yang dia hadapi ya tidak fokus gitu. Kemudian anak yang lain juga kan akhirnya bertanya-tanya, kemudian ribut ya masalah itu gelelengan lah, seolah-olah iri terhadap dia. Akhirnya ribut-ribut, yang lain juga ke bawah motivasinya. Saya juga yang mengajar kalau melihat muridnya lemes malah ke bawah, kadang-kadang ikut lemes. Hati saya suka kadang kesel gitu ya Bu, yang namanya juga seorang guru. Gimana sih kalau kadang-kadang kesel anaknya nggak semangat, saya juga jadi nggak semangat. Jadi begitulah faktor yang saya ketahui. Sebenarnya saya sudah selidiki Bu Neng, ke rumahnya juga ya saya tanyakan, udah home visit gitu ya, sudah saya tanyakan ke orang tuanya, ternyata memang benar Bu Neng.
gitu. Seperti itu, dia mengakui, orang tuanya mengakui bahwa kalau pagi itu tidak buru-buru menyiapkan sarapan karena susah dibangunkan. Jadi asal menyimpan uang saja untuk sarapan, untuk beli sarapan di warung, di kantin begitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi identifikasi masalah bahwa mereka itu belum sarapan ya Bu ya, karena betul. pagi-pagi orang tuanya sudah pergi bekerja, Mm-mm. tidak sempat menyiapkan sarapan buat anaknya, Mm-mm. hanya memberi uang saja. Iya. Oke, Bu. Kalau begitu ya, mungkin ada masalah lagi nggak Bu? Kira-kira menurut Ibu ya, kira-kira ada permasalahan lain tidak selain dari yang Ibu sebutkan tadi itu? Ya itu Bu, permasalahan sih memang segitu, tapi memang rata-rata kalau saya tanya sudah sarapan belum, rata-rata yang banyak yang menjawab belum Bu gitu ya. Mungkin karena terlalu anak-anak sekarang kan kadang-kadang susah ya untuk sarapan gitu. Memang banyak begitu. Terus kan dari laporan guru-guru yang lain juga seperti itu. Jadi yang saya identifikasi sementara hanya itu Bu Neng, dari faktor saya sendiri juga kurang fokus mengajar gitu, ke bawah lemas gitu karena anak-anaknya lemas. Karena memang pelajaran matematika ya waktu itu. Terus kemudian siswa-siswa yang lain juga lemas ya, identifikasi saya latar belakangnya memang dari orang tua, dari siswa, dari sayanya sendiri juga seperti itu sih. Oke. Ada 3 faktor. Iya, baik benar. Jadi masalahnya itu yang pertama dari orang tua ya, betul. yang tidak kurang memperhatikan Iya, anaknya betul, kurang ya. perhatian, Yang benar. kedua tadi anaknya juga ada yang malas untuk sarapan kalau pagi-pagi ya Bu ya. Banyak Bu Neng Gitu yang kan, tidak sarapan. nggak mau sarapan pagi-pagi itu nggak mau. Terus yang ketiganya tadi juga dari faktor ibunya juga ya, mungkin Kayak- terbawa ya, malas juga suasana ya dari suasana, anak iya, tersebut. betul. Oke benar. Kira-kira Bu Nur dari permasalahan tadi, Bu Nur punya rencana yang terbaik ya, atau solusi yang terbaik itu untuk masalah tersebut bisa teratasi? Ada sih Bu Neng, saya sudah merencanakan ya Bu Neng, terutama dari siswa dulu ya. Dari siswa saya sudah menyampaikan bahwa harus sarapan ke semua siswa, terutama harus mengutamakan sarapan pagi ke anak juga kan. Kalau misalkan si anak itu bangun lebih pagi ya, dengan memberikan alarm kepada orang tuanya, biar alarm itu disetel untuk membangunkan. Kemudian saya juga sudah ke orang tuanya juga sudah mengupayakan agar orang tuanya memperhatikan lebih lagi terhadap anaknya. Jika pagi sebelum ke ladang disediakan sarapan, minimal dibawakan lah gitu untuk anak gitu. Sudah saya beri pengarahan juga kepada orang tuanya. Saya sudah mengobrol juga terhadap anaknya juga, diharapkan sarapan terlebih dahulu gitu, terus bangun lebih awal. Nah kemudian untuk sayanya juga Bu Neng, saya juga punya rencana untuk meningkatkan minat belajar siswa lagi dengan mengubah metode pembelajaran saya yang mungkin selama ini terlalu monoton, selama ini kurang menyenangkan. Saya juga akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran, menanyakan juga keadaan siswa dulu supaya motivasi mereka ketika menerima pembelajaran dari saya itu dalam keadaan bahagia gitu. Kemudian saya juga akan melakukan teknik-teknik pembelajaran menggunakan game-game yang menyenangkan sehingga anak-anak senang. Kemudian saya juga merasa senang kalau anak-anaknya gembira, tentu saya juga terbawa gembira begitu Bu Neng. Iya. Jadi Ibu punya rencana tadi home visit dulu ya Bu ya. Home visit pada orang tuanya, permasalahannya apa. Mungkin tadi Ibu akan memberikan solusi buat mereka ya. Betul. Ya dengan pakai alarm bangun pagi, menyiapkan sarapan buat anaknya dulu gitu kan ya. Oke. Terus juga tadi Ibu juga akan membuat atau merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya Bu ya, dengan media-media pembelajaran, dengan game, ice breaking dan sebagainya. Oke. Dari rencana tadi Bu, apakah ada rencana lain Bu yang selain Ibu sebutkan tadi? Nah, selain rencana itu saya juga ada rencana lain Bu Neng. Saya juga hal ini kan sudah saya utarakan juga kepada kepala sekolah, karena memang dari guru-guru yang lain juga sudah laporan, wali kelas yang lain juga, iya anak saya juga ada yang belum sarapan kalau pagi. Dan rata-rata memang dari setiap kelas, dari kelas 1 sampai ke 6 ada saja gitu, setiap kelasnya tuh. Dari guru kelas 1 iya ada yang tidak sarapan. Jadi saya tuh akan melakukan kolaborasi Bu Neng dengan kepala sekolah pertama. Bagus itu Bu, bagus. Pertama kepala sekolah tuh berencana mengumpulkan dulu guru untuk selalu memberikan motivasi terhadap anak, perhatian terhadap anak agar diupayakan sarapan terlebih dahulu, diumumkan dulu terhadap anak-anak, entah itu di kegiatan
upacara dan lain-lain begitu deh. Pentingnya sarapan di pagi hari begitu. Kemudian kepala sekolah juga dan guru-guru di dalam komunitas belajar juga dibahas Bu Neng, bahwa pembelajaran yang menyenangkan juga salah satu merupakan pemecahan masalah untuk menaikkan lagi Iya, betul, motivasi betul, siswa ya, betul. untuk lebih semangat lagi dan lain-lain. Jadi kami nanti berinovasi lagi, kepala sekolah, guru-guru dan warga sekolah, siswa-siswa juga berkolaborasi, berinovasi lagi untuk lebih meningkatkan lagi semangat belajar, kemudian kreativitas guru dan siswa, kemudian minat-minat belajar agar lebih lebih baik lagi gitu, bersemangat lagi gitu. Oke. Bu. Nah, agar Yang nanti- saya tangkap dari tadi Ibu ya, tadi Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya Betul. dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Terus juga tadi akan meningkatkan kreatif Iya, ya, betul. kreatif guru-gurunya Iya, ya, supaya betul. anak termotivasi kembali untuk belajar dan- dengan menyenangkan Iya, itu. supaya jangan kelas saya saja yang seperti Oke. itu kan ya Bu Nah, ya. Kalau begitu Bu Nur, untuk supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar ya, terwujud, pasti membutuhkan komitmen ya Bu ya, Betul. komitmen. Nah, komitmen apa Ibu yang akan dilakukan supaya terwujudnya rencana tersebut? Nah, komitmen tersebut ya tentunya saya akan sesegera mungkin ya Bu Neng ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Kemudian juga ada rencana juga untuk mengumpulkan orang tua siswa tuh di suatu Oh, kesempatan, ya, seperti bagus pembagian itu, Bu. rapot, kemudian ada acara market day seperti Ya. itu gitu kan. Ada komite kelas juga kan akan memberikan lagi pengarahan-pengarahan tentang pentingnya sarapan, tentang memberikan perhatian lebih terhadap anak. Komitmennya seperti itu tentunya akan sesegera mungkin saya laksanakan begitu, dan akan dijadi adanya pemantauan juga nanti ke depannya gitu. Oke Bu Nur, baik. Itu ide yang bagus Bu Nur. Aduh, Terima Masya kasih. Allah Bu Nur. Akhirnya Bu Nur juga nih yang bisa Iya, menyelesaikan betul. masalahnya. Ternyata saya juga bisa sendiri ya Bu, untuk Iya. dengan seperti ini saya juga bisa mengungkapkan bahwa keinginan saya itu seperti ini ya, Iya Bu, betul ya. Bu Nur, tuh bagus. Semoga rencana yang Ibu Nur tadi utarakan ya terwujud ya Bu Nur ya. Iya. Anak-anak bisa termotivasi kembali belajarnya, semangat belajarnya kembali lagi, dan semoga sukses Bu Nur. Amin, terima kasih. Sama-sama, Akan segera saya Bu lakukan Nur. ya Bu ya. Iya. Nanti mungkin minggu besok akan saya lakukan. Barangkali ada lagi yang disampaikan Bu Nur? Ya itu tentang perencanaan aja sih Bu sebenarnya. Perencanaan jadwal yang saya akan lakukan itu segera mungkin, dan nanti kemudiannya akan ada pemantauan supaya jangan ketika Iya, dipantau betul, saja betul. ya Bu ya. Iya betul. Diperhatikan tapi setelah dipantau tidak terjadi. Untuk itu ya nanti insya Allah saya mulai minggu depan akan melaksanakan apa yang tadi saya rencanakan begitu Bu, solusi-solusi yang saya bisa terapkan gitu. Mohon doanya ya Bu Neng ya. Ya, insya Allah Semoga- saya doakan semoga berhasil Bu Nur Ya, apa yang sama-sama, direncanakan. Bu Neng, Oke, ya. makasih Bu Alhamdulillah, Nur terima ya. kasih. Sama-sama Bu Neng atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum sehat-sehat ya Bu Nur ya. Sama-sama Bu Neng Ya. juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mikrofonnya Bu boleh? Biar saya langsung aja. Ayo. Oke. Oke. Baik, wah, Masya Allah Ibu, sangat luar biasa sekali tadi Terima kasih, percakapannya, Pak. keren banget, pokoknya keren ya. Yang saya lihat itu mengalir aja gitu ya Bu ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak. Kemudian saya ingin nanya nih ke Iya, Ibu, boleh. gimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching Ibu? Setelah melakukan coaching ada perasaan bahagia ya, Iya. karena saya bisa membantu teman gitu Iya. kan dalam menyelesaikan masalah-masalah di kelasnya gitu Iya. kan ya. Terus ya alhamdulillah ada perasaan yang wah, ternyata saya bisa ya, Bisa gitu ya Bu ya? menggali ide-ide Bu Yayah untuk menyelesaikan masalahnya Masya gitu. Allah, memang itu yang diharapkan ya Bu ya? Iya betul. Oke, ini berikutnya nih, menuju kepada pertanyaan berikutnya terkait dengan pada saat coaching nih. Kira-kira kalau melihat kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan, kompetensi coaching Ibu apa saja yang sudah dilakukan tadi? Perasaan tadi saya sudah melakukan semuanya ya, sesuai dengan alur tirta ya. Oke. Tadi tujuan juga ada, benar benar mengungkapkan, terus identifikasi masalah juga muncul ya. Terus tadi dilupa. Ya, Ya begitu ya. Jadi ya pokoknya ini kompetensi tadi yang alur tirta sudah tercapai, terus juga saya bisa mendengarkan secara aktif ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur, juga saya juga bisa mengajukan pertanyaan kembali dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur tersebut. Insya Allah, Ya. luar biasa sekali ya Bu ya.
Nah, berarti sudah tercapai ya tujuan indikator Alhamdulillah, pengembangan yang iya Ibu saya merasa sudah harapkan tercapai Oke, ya. baik. Nah, berikutnya mohon izin saya menyampaikan Ya, hasil boleh. pengamatan tadi ya Bu ya. Boleh, boleh. Oke, berdasarkan observasi yang saya lihat, yang saya amati, menurut saya cakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Ibu. Ya, Alhamdulillah. di mana Ibu tadi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan Iya. ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach ya. Dalam sesi coaching itu Ibu mampu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, ya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Ibu itu fokus gitu ya, mendengarkan coachingnya dengan penuh perhatian, mindfulness gitu ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif juga ya, ya. untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang tadi Ibu sampaikan ya pada saat berobservasi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik ya Bu ya yang Ibu lakukan. Nah, jika Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi, menurut saya kompetensinya sudah tercapai gitu ya. Nah, kemudian Baik Pak At, terima kasih atas umpan baliknya ya Pak At ya. Oke, terima kasih. Gitu kan, ini merupakan masukan-masukan buat saya untuk kedepannya untuk memperbaiki lagi apa keterampilan coaching saya gitu. Baik. Berikutnya Ibu, semoga apa yang potensi tersebut Ibu kembangkan dan mencapai kompetensi yang diharapkan dengan praktek coaching gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah saya akan melakukan sering latihan ya Pak At. Siap, oke. Latihan coaching karena sesuatu yang kalau kita bisa lancar itu harus dengan latihan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu Ya, sama-sama Sehat-sehat. Pak At, terima kasih Semoga juga. kedepannya bisa menginspirasi lagi gitu ya, lebih baik lagi. Amin. Itu saja Ibu, terima kasih atas Terima kasih waktunya. sama-sama. Saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.